terkasih, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah tentang kejatuhan manusia. Saya akan bacakan, mari kita simak pelan-pelan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Bapak Ibu terkasih, saya akan konsentrasi di satu ayat sebenarnya, yang fokusnya di ayat yang 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu terkasih, ini adalah cerita tentang kejatuhan manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, di Kejadian 1 dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu diciptakan dengan martabat yang begitu tinggi seperti Allah, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dan arahnya jelas, dia harus menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam pasal yang ketiga hal ini berubah semuanya. Martabatnya yang begitu mulia itu hancur, rusak, dan sangat hina. Ketika yang pertama, dosa itu adalah merusak martabat manusia. Kalau kita lihat sekarang kejahatan yang terjadi, bahkan sekarang ini manusia itu lebih hina daripada binatang. Betul ya? Banyak sekarang bapak kandung menyetubuhi anak kandungnya. Itu sangat tidak ada bedanya lagi. Kenapa? Martabat yang begitu agung, martabat yang begitu mulia, bahkan Alkitab mengatakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu kenapa bisa rusak? Hanya karena dosa. Jadi yang awalnya kita martabatnya begitu tinggi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka martabatnya berubah menjadi sangat rendah. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika kita jatuh dalam dosa, ketaatan itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak, kalau kita yang sudah punya anak pasti tahu itu. Anak-anak tidak usah diajar tentang pemberontakan, maka mereka akan memberontak sendiri. Dari mana sumber itu? Makanya sebagai orang tua, kita mendidik anak itu sangat berat. Tidak usah diajari, maka dia akan dengan sendirinya. Contohnya aja, kalau anak salah, marahin aja 2, 3, 4, 5 kali, ke-6 dia pasti akan berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Jadi ketaatan itu hilang di dalam diri manusia. Arahnya, yang pertama itu manusia ketika diciptakan, seumpama di sana Allah, kita di sini, itu semakin hari
semakin hari harusnya semakin mendekat sampai akhirnya terjadi penyatuan bersama dengan Allah itu. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, Allah di sini manusia bukan hanya berbalik, tetapi akan setiap hari meninggalkan sampai jauh dan akhirnya masuk ke dalam hukuman yang paling kekal. Tapi pertanyaannya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah bertanya, di mana engkau? Kira-kira apa yang timbul di dalam pertanyaan ini dalam pikiran kita? Bapak Ibu kasih, pertanyaannya ini lucu sebenarnya kalau kita pikirkan ini. Allah itu maha tahu tidak? Halo? Allah maha tahu tidak? Allah maha hadir? Terus Allah tanya, di mana engkau? Kayaknya bercanda Tuhan ya. Allah di Taman Eden bisa dikecilin sedikit mungkin feedback dia bisa. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah sama-sama di Taman Eden, Allah di situ. Allah yang maha tahu itu bertanya begini, Adam, di mana engkau? Padahal dia maha hadir, dia maha tahu. Pertanyaan ini bagi saya adalah sebuah lelucon, Bapak Ibu yang kasih. Apakah Tuhan di sini banyak orang bilang Tuhan kan ingin menuntut sebuah kejujuran kepada Adam. Jadi ketika Tuhan, kalau Tuhan menuntut kejujuran, harusnya pertanyaan pertama itu dibalik. Ini kan pertanyaannya dibalik di situ. Ayat 10, ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, di manakah engkau? Ayat 10, Adam jawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Yang ke-12 baru, apakah kamu makan buah itu? Urut-urutannya itu, harusnya kan kamu makan buah itu, kan begitu ya? Siapa yang suruh kamu? Kan begitu. Ini balik, di mana engkau? Habis itu, loh, kamu makan buah itu? Bapak Ibu terkasih, ini yang harus kita pahami, bahwa dosa yang paling esensi, yang paling prinsip, menghilangkan posisi kita dari Allah. Jadi Tuhan itu tidak bisa melihat lagi manusia karena dosa itu. Karena dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Makanya Tuhan bilang, di mana engkau? Seperti memang ada yang menutupi, sudah tidak bisa terlihat lagi. Jadi ketika manusia ini terang ya, ketika kita makan setelah 9 menit, sehingga Tuhan berkata, di mana engkau? Ada sesuatu pembatas yang begitu sehingga membuat Allah tidak mampu melihat. Bukan tidak mampu dalam tanda kutip ya, karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Tapi ada satu perpindahan posisi dari manusia yang sebelumnya dia di posisi dengan Allah, akhirnya dia berpindah. Sehingga Tuhan tanya, di mana engkau? Supaya dia bisa, kenapa kamu pindah? Kenapa kamu tidak ada lagi bersama dengan aku? Hei Adam, ketika Tuhan bilang, di mana engkau? Adam, lihat posisimu kok ada yang salah. Ketika bilang, kamu sadar enggak? Keberadaanmu sekarang di mana? Kamu tahu enggak? Kenapa kamu berpindah dari posisimu? Baru ditanya, apakah engkau makan buah itu? Posisinya paling penting Bapak Ibu kasih. Makanya dosa di dalam penulisan Alkitab, kalau dalam bahasa Ibrani-nya hamartia, dalam konteks itu ya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran adalah Tuhan bilang jangan makan, jangan makan, jangan makan. Hanya begitu, manusia makan. Jadi tidak tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dilanggar, sehingga dia terjadi disposisi, terjadi perpindahan posisi. Seumpama ini posisinya Taman Eden ini Allah ada di luar, sehingga ketika Allah di dalam singgasana surga bisa begitu ya, makanya kok Adam tidak ada. Makanya ditanya, ternyata Adamnya ada di luar. Lalu lihat, kamu makan buah itu ya? Kata di situ ketika di mana engkau itu sudah terjadi kematian secara rohani. Jadi dia sudah tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kasih dosa itu yang paling mengerikan adalah bukan masalah hukumannya, bukan masalah di penjara. Bapak itu hukuman di dunia ini apa sih penjara? Saya di penjara masih bisa makan nasi padang, masih bisa makan sate, masih bisa minum bir. Tapi situasinya terkurung. Penjara itu bebas di dalam keterbatasan, bebas di dalam kurungan begitu. Nah, orang yang jatuh di dalam dosa, dia sepertinya bebas di dalam kehidupannya, padahal dia bebas di dalam kematian.
yang bebas di dalam kematian. Ada yang seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan, dia mengatakan begini, kalau orang yang percaya barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Lalu, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Halo, saya lagi nggak pernah baca Alkitab mungkin. 2 Korintus 5:17 bilang, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti posisinya sudah, iya, sudah dikembalikan. Sehingga Allah tidak bertanya lagi, di mana engkau? Di mana engkau? Karena sudah dilahirkan kembali oleh Allah. Dikembalikan posisinya. Makanya kita dikatakan memiliki status sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Yohanes 1 bilang begini, dia kepada orang, coba kita baca ya, Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat 12. Yohanes 1 bilang begini, dan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan ayat 10 itu. Ia telah ada di dalam dunia, Allah ada di dalam dunia. Tapi di situ dikatakan dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak. Kalau kita punya anak ya, anak itu kan memang salah satu ya, itu kan terjadinya anak itu terjadi kan telah terjadi pembuahan gitu ya. Akhirnya seorang ibu hamil dan melahirkan. Kalau kita bapaknya atau ibunya yang melahirkan, terus anak itu tidak mengenalnya, bagaimana perasaan ibu? Dilahirkan, dididik, dibesarkan, terus semua difasilitasi, terus dia bilang, sini nak, ibu siapa? Mimpi ya, begitu. Nah, ini dosa itu menyebabkan seperti itu. Di ayat 10 ini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu selanjutnya ia datang kepada milik kepunyaannya, dan dikatakan itu tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Allah yang punya kita, Allah datang kepada kita, tapi kita menolak. Allah Maha Kuasa. Saudara, ini bisa dengan mudah. Hati manusia itu kan bisa dirubah dengan Tuhan. So banyak Pak Pendeta Kristio, Tuhan datang terus ditolak, tinggal diginin aja langsung menerima, tapi Tuhan tidak mau. Karena Allah terikat dengan perkataannya, Allah terikat dengan janjinya. Ketika Allah membalik hatinya, maka dia akan melanggar firman-Nya sendiri. Tapi bilang kalau engkau makan, engkau pasti mati. Jadi supaya mengubah manusia itu harus dengan kematian. Harus dengan kematian. Tanpa kematian, Bapak Ibu kasih perhatikan kebenaran firman Tuhan ini bisa diuji beribu-ribu tahun. Tanpa orang percaya terhadap kematian Yesus Kristus, maka perubahan yang terjadi di dalam dirinya itu sifatnya temporer, sementara. Orang bisa baik dari pasca kembali. Tapi kalau orang yang menyadari kasih Allah, dia telah tahu bahwa Allah mati menggantikan kita, mesti perubahan itu pasti sifatnya permanen. Naik turun iya, beda ya. Bedakan naik turun dengan temporer dengan permanen. Permanen itu pasti. Kalau temporer itu sementara. Jadi dalam dunia ilmu karakter atau psikologi itu bilang begini sebenarnya, karakter atau pribadi orang sesungguhnya itu akan terlihat jelas ketika terjadi masalah. Gitu. Jadi kalau orang jahat ditaruh di kumpulan orang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Itu pasti. Karena tidak ada orang yang membuat jahat di sini. Pertanyaannya, apakah kebaikannya itu muncul dari dalam? Bukan. Tapi karena dibentuk oleh lingkungan. Ketika dia dipindahkan ke tempat orang jahat, maka dengan cepat pula dia akan menjadi orang jahat. Tapi kalau kita tahu kesadaran kita dimunculkan, ada kuasa dari Allah yang menyadarkan kita kalau kita milik Allah dari dalam keluar, maka sejahat apapun lingkungan tidak akan mampu merubah dan mempengaruhi kita. Amin. Amin. Tapi kalau sampai ada orang mampu,
berarti ada yang salah di dalam iman kepercayaan. Bapak Ibu kasih dikatakan dilanjutkan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Orang yang percaya kepada Tuhan dikasih kuasa. Tujuan kuasa itu untuk apa? Dilanjutkan di situ, supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa kita supaya bisa menjadi anak Allah itu dikasih kuasa. Lalu dilanjutkan di situ, yaitu mereka yang percaya dalamnya, namanya orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapakah orang yang dari Allah itu? Jawabannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Yang bawa Alkitab sudah ketemu? 1 Yohanes 5 ayat 1. Kalau sudah, mari 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir dari orang. Perhatikan ini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi kalau orang percaya Yesus Kristus penyelamat, ya, yang diurapi, Yesus Kristus itu kan penyelamat yang diurapi untuk menggantikan posisi kita yang seharusnya mati di kayu salib. Jadi kepercayaan kita kepada Kristus yang pertama itu adalah mengembalikan posisi kita. Katakan amin. Posisi kita dikembalikan lagi kepada Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Jadi kita ciptaan baru. Secara status kita kudus, secara status kita anak Allah, secara status kita sudah bersama-sama lagi dengan Tuhan. Ini legal sifatnya, dan keputusan MK kalah kuat dengan status ini. Kalau MK sudah memutuskan sidang Pilpres kemarin, putusannya itu mengikat, tidak bisa diganggu gugat. Ini ketika kita bilang mengaku pada Yesus, itu lebih kuat lagi. Tidak ada yang mampu mengganggu gugat itu. Secara posisi kita sudah aman secara. Jadi kalau Pak Daniel selalu bilang ini yang disebut dengan de jure. Kalau di dalam status hukum itu, status hukumnya sudah pasti, status hukumnya sudah sah, status hukumnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Pertanyaannya sekarang adalah de facto, faktanya. Banyak orang yang sudah mengatakan statusnya anak Allah, tapi kehidupannya, ya kan, statusnya sudah anak Allah, tapi tidak teraplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu makasih, kekristenan kenapa sulit sekali mendidik, bahkan kalau bisa disurvei anak-anak Kristen itu sebenarnya banyak yang gagal mengikuti iman ayahnya atau orang tua. Kenapa? Karena salah satu adalah mendidik. Bapak Ibu yang berkasih, anak kecil itu bisa percaya Tuhan hanya dengan melihat orang tuanya. Orang tuanya bilang Tuhan tapi tidak mempraktekkan sebagaimana dalam hidupnya kepada Tuhan, maka akan sangat sulit anak itu akan bisa percaya kepada Tuhan. Apalagi bapak-bapak, kalau sampai anaknya sakit hati kepada bapaknya, wah itu sangat sulit sekali. Saya adalah contohnya orang yang sakit hati sekali dengan bapaknya. Padahal Tuhan itu adalah bapak kita. Ketika kita bilang Allah bapak saya kurang ajar, mabuk tiap hari, main judi tiap hari, bagaimana kita bisa percaya ketika melihat bapak seperti ini kah Allah? Ketika kita melihat orang tua kita, Tuhan seperti ini sudah gampar saya. Ketika kita melihat orang tua saya, Tuhan seperti ini ngomongnya kasar. Ketika kita melihat bapak kita, Tuhan seperti ini, saya salah sedikit dibilang kata-kata yang tidak bagus keluar. Inikah Tuhan? Makanya banyak sekali anak-anak tidak mampu diajak cepat percaya kepada Tuhan. Saya punya anak saya sekarang baru 8 tahun. Pertanyaannya sangat kritis. Dia ikut sekolah minggu, dia terus selalu bertanya, Pak, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu posisinya kalau secara dia maha kuasa, dia tinggal di surga, tapi dia juga tinggal di dalam hati kita. Kenapa dia tinggal di hati kita, Pak?
Ya supaya dia bertakhta atas kehidupan kita. Terus bagaimana supaya saya bisa melihat Tuhan, Pak? Kalau kamu, kakak, lihat papa, apa yang pertama kali yang muncul dalam pikiran kakak? Apa yang keluar dari kata kakak? Papa baik. Sifat Tuhan itu apa? Baik. Terus yang kamu lihat dari papa lagi tentang kamu apa? Ya papa mencukupkan kebutuhan saya. Sifat Tuhan itu apa kepada manusia? Yang mencukupkan kebutuhan. Bisa melihat Tuhan nggak melalui papa? Bisa.